Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermayanti SPD selaku ketua dan rekan saya Haris Fadilah SPD selaku anggota. Kami CPNS dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021 angkatan 23. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis isu global tentang korupsi. Berikut penjelasannya. Sebelum kita menganalisis tentang isu korupsi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu korupsi. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang yang secara sadar melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberantas korupsi yang telah diterbitkan. Namun, praktek korupsi masih terus berulang dan semakin kompleks dalam realisasinya. Selanjutnya, teori-teori penyebab korupsi. Di sini ada beberapa teori yang akan saya bacakan. Yang pertama, teori korupsi Robert Klitgaard CDME teori. Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Corruption, Directionary, Monopoly, Accountability atau CDMA. Selanjutnya, teori korupsi Donald R. Creasy Fraud Triangle Theory. Dia menyatakan 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Selanjutnya, berdasarkan teori cost-benefit model. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya, atau nilai manfaat bersih korupsi. Selanjutnya, ada penyebab bertambahnya kasus korupsi tiap tahun di Indonesia. Indonesia dinilai mengalami kemunduran di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi saat ini. Berdasarkan pemberitaan kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan salah satu indikatornya adalah sejumlah vonis terhadap terdakwa kasus korupsi yang dinilai semakin hari semakin ringan. Secara rata-rata, terdapat 166 kasus korupsi dengan 223 terdakwa tiap tahunnya. Angka ini mempresentasikan kasus korupsi yang dapat diketahui atau yang tercatat, meskipun kasus korupsi yang belum tercatat masih jauh lebih besar dari angka tersebut. Di sini kami mengangkat 3 kasus korupsi yang ada di Indonesia. Yang pertama, kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial penanganan COVID-19. Kasus korupsi tersebut diperkirakan merugikan negara sebanyak 2,7 triliun dan modus yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan meminta fee sebesar 10.000 dari total harga paket sembako 300.000 untuk setiap warga Jabodetabek. Yang kedua, kasus suap ekspor benih lobster. Dugaan adanya pemberian uang oleh tersangka Suharjito kepada Edi Prabowo melalui staf pribadinya, Safri, terkait pengurusan perizinan dan pengiriman benih lobster di KKP. Edi diduga menerima 9,8 miliar terkait kasus gratifikasi perizinan tersebut. Yang ketiga, kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat. Mantan Direktur Garuda Hadinoto Sudikno menjadi tersangka penerima suap dan pencucian uang terkait pengadaan pesawat Airbus A330 dan A320 ATR 72 seri 600.
Tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Di sini kami menggunakan analisis isu berdasarkan kriteria APKL. Jadi, berdasarkan tabel analisis isu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang paling memenuhi kriteria. Secara umum, selain banyaknya kerugian negara, juga berdampak pada masyarakat yang menerima bantuan. Analisis permasalahan kita menggunakan analisis Fishbone. Jadi, dapat dilihat di sini faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi dari individu yang selalu merasa kurang, serakah, serta moralitasnya. Kemudian, dari organisasi bisa dilihat dari keteladanan kepemimpinannya dan kurangnya transparansi keuangan. Kemudian, dari aturan, hukuman bagi para pelaku dinilai kurang memberikan efek jera serta lemahnya perundang-undangan. Kemudian, dari faktor lingkungan, berkembangnya kebiasaan korupsi serta korupsi sering dianggap lumrah di masyarakat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Haris Fadilah. Analisis SWOT. Strength, weakness, opportunities, threats. Kekuatan, ketersediaan untuk melakukan penyelidikan serta sumber daya manusia yang mendukung, yaitu anggota penyidik yang sudah berpengalaman melakukan penyidikan. Sebagian besar sudah mendapatkan gelar sarjana hukum. 2. Kelemahan, kurangnya koordinasi dengan instansi samping yang berkaitan dengan penanganan tipikor seperti BPKP, LPSE, LPJK, PPATK. Tidak adanya hubungan yang baik dengan instansi pendukung ini membuat langkah-langkah penyelidikan menjadi terhambat, jalur birokrasi tidak dapat berjalan dengan lancar. Peluang adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan lembaga untuk memberikan keterbukaan informasi terhadap masyarakat secara umum. Ancaman threats, pelaku korupsi cenderung mempunyai banyak jaringan yang melibatkan banyak orang dalam pemerintahan. Hal ini akan menyulitkan penyelidikan. Rekomendasi penyelesaian yang ada 2 strategi SO, strength dan opportunities. Memanfaatkan sarana prasarana untuk melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi secara maksimal, baik secara manual maupun sarana internet. Yang kedua, strategi WO, weakness opportunities. Mengkoordinasikan setiap langkah penanganan dalam penyelidikan maupun penyidikan kepada tim asistensi merupakan tim yang sudah berpengalaman, mengintenskan hubungan koordinasi dengan instansi terkait yang mendukung pelaksanaan tipikor sehingga tercipta hubungan yang baik. Dengan begitu diharapkan dapat memotong jalur birokrasi yang sehingga proses penyidikan yang melibatkan instansi terkait dapat dipercepat. Terima kasih. Generasi anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi